Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah melihat dan memilih untuk percaya. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 34 sampai dengan ayat 35 berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mari kita mulai renungan kita. Setiap tarikan nafas adalah tanda bahwa kasih Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan. Meskipun demikian, tidak semua orang sadar bahwa setiap hari ia telah dipelihara oleh Tuhan. Bagi banyak orang, tarikan nafas hanyalah peristiwa alam yang terjadi setiap saat. Orang hidup pasti bernafas. Tanpa nafas maka ia tidak lagi hidup. Sebagian yang lain, menjalani kehidupan dengan rasa cemas dan khawatir, kalau besok tidak makan, dan lain-lain. Begitu kuatnya pengaruh kehidupan dengan segala pergumulannya yang kompleks, membuat banyak orang kesulitan menemukan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Padahal, jika berkenan hening sejenak, bukankah tarikan nafas itu tanda pemeliharaan? Bukankah tanpa nafas, maka kehidupan akan berakhir? Petrus berjumpa dengan Eneas yang lumpuh. Tidak ditemukan data tentang berapa lama ia lumpuh. Yang pasti, Eneas lumpuh dan itu keadaan yang tidak baik bagi kehidupan,
pasti tidak jauh penilaian mereka seperti kita hari ini, bahwa kondisi sakit itu masalah. Bukan hanya bagi yang bersangkutan, namun terkait juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, belum lagi beban psikologis tentang penilaian, bahwa ia sakit karena dosa, atau sedang dihukum. Dalam situasi demikian, Petrus hadir dengan sebuah solusi. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dengan sengaja, Petrus mengalihkan perhatian Eneas dari fokus pada lemah tubuhnya, beralih pada nama Yesus yang hari-hari itu sedang viral diperbincangkan banyak orang. Nama ajaib yang telah mengubah kehidupan banyak orang, dan hari itu Eneas mendapatkan gilirannya. Ia sembuh, sebuah tanda ajaib. Ia yang tadinya lumpuh, secara ajaib sekarang bisa berjalan. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya memilih untuk percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karya penyelamatan Allah adalah karya yang menyejarah, karya yang hadir dalam realita kehidupan, menyentuh pada pengalaman kehidupan secara personal pada diri setiap orang. Karya yang membuat banyak orang mengenal secara pribadi kepada Dia yang berkuasa mutlak atas segala yang ada. Itu sebabnya, setiap hal yang terjadi dalam hidup adalah tanda kehadiran-Nya yang nyata. Bahkan dalam tarikan nafas yang sudah biasa pun, Ia sedang menampilkan tanda keajaiban kehidupan, yang diperlukan hanya keputusan untuk memilih hening dalam tenang untuk menemukan kasih-Nya dinyatakan. Jika hari ini terasa berat, bertelutlah dalam doa. Jika hari ini melelahkan, rebahkan diri dalam harapan bahwa ada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan. Jika hari ini terasa semua jalan seakan terkunci, tetaplah percaya bahwa Allah terus hadir untuk menolong. Yang perlu dilakukan adalah memilih untuk terus percaya. Percaya bahwa Ia pasti mampu menolong. Percaya bahwa Ia terus hadir untuk menolong. Kuasa Tuhan membangkitkan orang mati menjadi peristiwa penting dalam pelayanan Petrus. Mendengar berita kematian Tabita, Rasul Petrus yang pada waktu itu sedang melakukan pelayanan di Lida segera ke Yope sebab dekat dengan kota Lida. Sesampainya Rasul Petrus di Yope, di rumah Tabita, ia segera ke tempat di mana Tabita dibaringkan. Ia berlutut dan berdoa. Setelah berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata dan melihat Petrus. Nama Tabita dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas, artinya adalah semacam rusa. Dorcas memang perempuan yang istimewa. Dalam Perjanjian Baru hanya Dorcas satu-satunya perempuan yang namanya disebut sebagai murid perempuan. Dorcas membuka hatinya bagi Yesus. Dorcas menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya. Ciri khas yang menonjol dan yang patut dicontoh dari Dorcas adalah ia mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Imannya dibuktikan dengan mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimilikinya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dorcas menabur kebaikan, ia membuat baju untuk para janda yang miskin. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Petrus menggunakan kuasa kebangkitan kepada seorang Dorcas? Apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi Petrus sehingga ia membangkitkan Dorcas? Dari perikope minggu ini, kita belajar beberapa hal yang membuat hati Petrus tergerak untuk membangkitkan Dorcas dari kematiannya, yakni: pertama, Dorcas memiliki prinsip hidup harus menjadi berkat. Kedatangan janda-janda yang melayat atas kematian Tabita mengungkapkan hal menarik. Tabita alias Dorcas adalah seorang perempuan dermawan. Ia adalah murid Kristus yang menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang yang kurang mampu. Ia melayani Tuhan melalui keterampilannya membuat pakaian. Ketika ia sakit lalu meninggal, janda-janda itu menangisinya dengan membawa baju-baju dan pakaian yang dulu dibuat Tabita untuk mereka. Buah-buah dari perbuatan baik Tabita nyata dan sudah dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu. Mereka mengenang Tabita karena kasih-Nya yang nyata. Tabita sudah mati tetapi buah kasih-Nya,
tetap hidup dan berteriak sampai ke sorga. Selama hidupnya, Tabita mampu keluar dari persoalan hidupnya dan keluar untuk melihat persoalan sesamanya. Selama hidupnya, Tabita tidak melihat kebutuhan dirinya, tetapi kebutuhan orang banyak. Kita tidak akan dapat menjadi berkat ketika sudah mati, atau tergeletak tak berdaya karena sakit. Kesempatan untuk menjadi berkat terbuka selagi kita masih hidup, yaitu sekarang ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kedua, Dorcas memiliki prinsip hidup harus membawa dampak. Betapa dahsyatnya dampak dari buah kasih dan kemurahan hati Tabita. Itulah hukum tabur tuai, menabur kebaikan menuai kemuliaan. Dorcas telah melakukan banyak hal semasa hidupnya bagi orang lain. Hal ini dilakukannya karena ia adalah seorang murid. Dorcas adalah seorang murid. Mengapa orang Kristen disebut murid? Karena orang Kristen belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak senang belajar firman Tuhan, maka kita bukan murid, dan itu juga berarti bahwa kita bukan orang Kristen. Apakah kita rajin ikut pemahaman Alkitab? Dorcas juga adalah seseorang yang belajar firman Tuhan dan melayani. Bandingkan ini dengan kebanyakan orang Kristen yang tidak belajar maupun melayani, hanya melayani tetapi tidak belajar. Hanya belajar tetapi tidak melayani. Kesalehan Dorcas ini menyebabkan ketika ia mati. 1. Banyak orang menangisi dia. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita yang mati? Apakah banyak orang yang menangisi kita? 2. Orang-orang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Kalau seandainya kita mati, perbuatan apa dari kita yang akan dibicarakan orang? Bahwa kita adalah orang baik yang suka menolong, bahwa kita adalah orang yang jujur, bahwa kita adalah orang yang rajin yang selalu bekerja dengan giat, bahwa kita adalah orang yang sabar, bahwa kita adalah orang yang rendah hati, atau sebaliknya, bahwa kita adalah orang yang egois, suka berdusta, malas, suka marah, suka memfitnah, sombong, kikir. Ketiga, karena orang banyak merasa memiliki Dorcas, murid-murid yang ada di Yope mendesak agar Petrus bersedia datang untuk membangkitkan Tabita. Mereka belum rela kehilangan Tabita yang sangat murah hati. Mereka mengasihi Dorcas lebih daripada saudara kandung sendiri. Orang banyak merasa memiliki Tabita. Tabita tidak boleh mati sebab ia milik kami. Tabita harus tetap hidup. Kita semua pasti mati, walau kita tidak tahu kapan saatnya. Karenanya, selagi hidup kita perlu bertanya pada diri sendiri, jika saya mati, apa yang akan dikatakan oleh teman-teman atau keluarga saya untuk mengenang saya? Bahkan, ada satu lagi pertanyaan terpenting. Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Jadi, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dan seperti Tabita, mari menjadi murid Kristus yang melayani orang lain dengan talenta dan keterampilan yang kita miliki. Hidup ini untuk melayani sesama. Hidup ini untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Bekerjalah dan jadilah berkat seluas-luasnya. Keempat, Dorcas merupakan seorang perempuan yang baik hati dan dermawan. Dari kisah Tabita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36-43 berkata, kita mungkin bertanya mengapa Petrus menganggap kematian Tabita penting baginya. Di ayat 36, kita membaca bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang berbuat baik hati dan dermawan. Ungkapan ini dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Bukti yang menguatkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang baik hati adalah ketika ia meninggal, di mana semua janda-janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita waktu ia masih hidup. Bagi para wanita yang berstatus janda, apalagi tua, dan tidak memiliki pekerjaan, hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka. Karena itu,
Tidak berlebihan jika pada hari kematian Tabita, mereka menangis sambil menunjukkan baju dan pakaian sebagai bukti perbuatan baik yang telah dilakukan Tabita. Di sisi lain, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 berkata, ia juga memberi sedekah, boleh dikatakan dermawan, bahkan mungkin ia ikut menyokong pelayanan para Rasul Kristus, karena ia adalah seorang murid perempuan, pengikut Kristus. Perbuatan baik Tabita menjadi catatan tersendiri bagi Petrus untuk tidak menunda kedatangannya, sebab ia berguna dalam pelayanan. Apa yang menjadi renungan kita pada Minggu Jubilet ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita bawa pulang untuk direnungkan dan dilakukan, yakni: pertama, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorcas adalah kesaksian tentang Injil. Dorcas menabur kasih dan menuai kasih. Kasih baru menjadi kasih kalau ia diwujudkan dalam perilaku mengasihi. Itu sebabnya kebahagiaan hidup jangan dicari kemana-mana, sebab ia tidak di mana-mana melainkan ada dan diam dalam hati kita. Tugas kita adalah mengalirkan hati dengan kasih, agar kasih itu membasahi banyak jiwa yang kehausan dan menyuburkan banyak hati yang gersang. Hidup akan menjadi padang hijau yang membahagiakan seluruh makhluk ketika kita mengalirkan kasih. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kesedihan ibarat butiran pasir dalam sepatu yang menghambat langkah kita menapaki jalan-jalan kebahagiaan. Karena itu, singkirkanlah butiran-butiran yang menghambat jalan-jalan kebahagiaan. Taburlah kasih agar kita dapat menuai kasih. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menabur kasih dalam situasi apapun. Kedua, kita harus mampu memberikan harapan baru bagi siapapun. Tabita telah mengambil bagian dalam dua hal. Pertama, terlibat dalam pelayanan penyokongan dana bagi pelayanan rasul-rasul. Dan kedua, menolong para janda-janda. Secara sederhana, mungkin dapat kita katakan, Tabita, meskipun hanya dengan jarum dan benang, telah memberi harapan baru bagi para janda. Dengan kata lain, ia hanya melakukan apa yang dapat ia lakukan, tetapi telah memberikan harapan baru bagi para janda. Bagaimana dengan kita? Ketiga, berikanlah yang terbaik dari hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Talenta apakah yang Yesus percayakan kepada kita, besar ataukah kecil? Banyak ataukah sedikit? Ingatlah, ukuran tidak menjadi soal. Yang harus kita renungkan adalah, apa yang harus kita perbuat dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, janganlah mengecilkan karunia yang ada pada kita. Sekecil apapun, gunakanlah secara bijaksana, maka akan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Melalui kehidupan Tabita, yang notabene adalah murid Kristus, ia menghidupi kebenaran Kristus dan memancarkan kebenaran Kristus sedemikian rupa, sehingga orang lain melihat perbuatan yang baik. Ia telah menjadi saksi bagi janda-janda. Karena itu, mari jadikan hidup kita menjadi saksi yang baik dari Kristus Yesus. Bagaimana kita dapat berjalan dalam penghiburan Roh Kudus? Lukas, narator kitab Kisah Para Rasul, sering berhenti sejenak dalam menceritakan kembali peristiwa-peristiwa untuk merangkum kondisi gereja. Setelah menulis tentang pertobatan Paulus dan keberanian awalnya dalam pelayanan dan saat-saat penganiayaan yang hebat, Lukas menyajikan potret situasi saat ini dari jemaat Kristen yang paling awal. Demikianlah jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai dan dibangun. Dan jemaat itu makin bertambah besar oleh karena hidup dalam takut akan Tuhan dan oleh penghiburan Roh Kudus. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Dia berjanji kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 berkata,
Lukas berhenti sejenak untuk menyorot bahwa para rasul sedang menyelesaikan apa yang Yesus katakan akan mereka lakukan, penyebaran Injil yang sukses dan perluasan gereja. Firman kebenaran sedang tersebar. Meskipun menghadapi tentangan dan kesulitan yang sengit, komunitas gereja yang masih muda itu bertumbuh kuat dalam iman dan jumlahnya terus bertambah. Dalam Kisah Para Rasul 9, orang-orang percaya hidup dalam takut akan Tuhan, yang berarti perilaku mereka mencerminkan rasa hormat dan penghormatan mereka yang mendalam kepada Tuhan. Mereka juga berjalan dalam penghiburan Roh Kudus. Dalam kehidupan orang-orang percaya, Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penghibur kita, pembela atau penolong. Kata Yunani untuk Roh Kudus dalam ayat-ayat ini adalah penghiburan dari Roh Kudus, menyediakan orang Kristen dengan pelayanan yang tidak pernah gagal dan menjangkau dunia yang beroperasi di dalam dan melalui mereka. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Penghiburan dari Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 mengacu pada dorongan yang tersedia bagi orang percaya karena kehadiran Roh yang tinggal di dalam penghiburan, dan mencakup gagasan tentang mendukung atau mendorong seseorang dengan sungguh-sungguh. Kata yang sama ini sering ditemukan di seluruh Perjanjian Baru. Penghiburan Roh Kudus ini adalah pelayanan unik Roh Kudus, Parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil ke pihak kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di, menghibur, meyakinkan, dan membimbing kita di saat-saat kesusahan atau kebutuhan. Paraklesis dalam bahasa Yunani di sini mengacu pada nasihat 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan Matius 5 ayat 4. Kita berjalan dalam penghiburan Roh Kudus ketika kita dengan bahagia menyadari bahwa Allah telah memberikan kita seorang penolong untuk selalu berada di sisi kita. Kita tidak pernah sendirian. Melalui Roh, kita menerima kepastian yang konstan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia menarik kita lebih dekat kepada Yesus dan menguatkan kita dalam batin kita. Penghiburan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Roh memberi kita kekuatan dan hikmat untuk bersaksi dengan berani. Roh Kudus bahkan mengungkapkan kepada kita misteri Allah yang dalam. Kita dapat berjalan bebas dari kendali dosa dalam penghiburan Roh Kudus karena Roh adalah sumber yang menghasilkan kebenaran dan memberi hidup bagi setiap orang percaya. Tetapi kamu tidak dikendalikan oleh dagingmu, tetapi oleh Roh, jika kamu memiliki Roh Allah yang hidup di dalam kamu, dan Kristus hidup di dalam kamu. Jadi meskipun tubuhmu akan mati karena dosa, Roh itu memberimu hidup karena kamu telah dibenarkan di hadapan Allah. Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Dan sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh Roh yang sama yang diam di dalam kamu. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Persekutuan yang saling mencintai dimulai dari kebersamaan. Berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Waktu, tempat dan jenis kegiatan yang sama hanya menyediakan kebersamaan bagi raga. Belum tentu ada kesatuan jiwa. Kebersamaan sejati dimulai dari hati dan diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Tanpa motivasi tulus dari dalam hati memberikan bantuan hanyalah keterpaksaan atau pencitraan sosial. Tanpa kebiasaan berbagi kebersamaan hanyalah slogan yang mengganggu. Tanpa keduanya, banyak orang yang merasa kesamaan di tengah keramaian. Dalam hiruk-pikuk perbincangan dan kegiatan mereka justru akan terasa dipinggirkan.
Persekutuan Kristen dipanggil untuk saling berbagi. Itu pun harus dimulai dari hati. Namun, sikap hati seperti apa yang diperlukan? Bagaimana cara mendapatkan sikap hati seperti itu? Kebersamaan seperti apa yang diharapkan dalam persekutuan orang percaya? Khotbah kita hari ini akan menjawab deretan pertanyaan ini, dan beberapa pertanyaan lain seputar berbagi kehidupan. Dari sisi struktur teks minggu ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni, pertama, fondasi persekutuan dan aksi persekutuan. Fondasi berbicara tentang apa yang mendorong jemaat mula-mula untuk berbagi. Aksi berbicara tentang wujud konkret dari kebiasaan berbagi tadi. Pertama, fondasi persekutuan. Secara lebih spesifik, kebiasaan gereja mula-mula merupakan wujud dari mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kebiasaan baru yang muncul dari pengalaman rohani ini. Kita sudah melihat pola yang sama sebelumnya. Pada saat jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta dan banyak orang melakukan transaksi melalui khotbah Petrus, kumpulan orang percaya tersebut juga menunjukkan kebiasaan baru. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, persekutuan, sakramen dan doa. Kemiripan pola di atas menyiratkan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam persekutuan Kristen pasti membawa transformasi dalam berbagai sisi. Ada kegairahan dan dinamika, ada kebiasaan baru yang positif. Tercipta sebuah budaya yang melampaui kemampuan pada umumnya. Jadi, Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani yang terlihat spektakuler. Dia juga memampukan setiap orang percaya untuk memainkan bagian dalam kehidupan sesamanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hatinya ditarik ke arah vertikal, bagi Allah, dan horizontal, bagi orang lain. Kebiasaan berbagi bukan sebuah respons spontan yang emosional. Jemaat mula-mula secara sadar melakukannya. Modal untuk berbagi bukan hanya materi, tetapi hati, teologi, dan anugerah ilahi. Mari kita menguraikan masing-masing poin ini. Pertama, hati. Kumpulan orang percaya dalam kisah ini memiliki kesatuan hati dan jiwa. Kesatuan tampaknya menjadi salah satu ciri khas dari jemaat mula-mula. Di dalam Kristus mereka memiliki kesamaan-kesamaan baru yang jauh melampaui semua perbedaan yang ada. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Tanpa campur tangan jemaat Roh Kudus mula-mula tidak akan mampu memelihara kesatuan. Jumlah mereka bertambah secara luar biasa, dari 120 orang menjadi ribuan orang dalam waktu singkat. Jumlah yang besar jelas membuat upaya mempertahankan kesatuan menjadi lebih sukar. Jenis keragaman semakin meningkat, kepentingan masing-masing orang semakin mencuat. Meski demikian, Roh Kudus mampu berkarya melampaui semua kesulitan yang ada. Kedua, teologi. Kumpulan orang percaya tidak hanya memiliki kesatuan hati. Mereka juga mempunyai kesatuan teologi, semua mengadopsi pandangan yang sama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang beranggapan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Hati selaras dengan teologi yang diyakini, ajaran yang benar-benar mengontrol perasaan. Apakah arti dari ayat 32b ada di atas? Apakah khotbah ini mengajarkan prinsip harta bersama seperti dalam masyarakat Qumran, atau prinsip kesamarataan seperti dalam komunisme? Sekilas pembaca sudah cukup untuk menemukan perbedaan-perbedaan penting antara gaya hidup jemaat mula-mula dan masyarakat Qumran. Tidak ada keharusan bagi jemaat mula-mula untuk menjual semua harta mereka dan menyerahkannya untuk kepentingan bersama. Sebagian jemaat masih memiliki rumah yang dijadikan tempat untuk beribadah secara bergantian. Penekanan dalam nats ini terletak pada gagasan tentang penatalaian, pengurusan, versus kepemilikan.
Apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah penata layanan. Kita hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberiannya secara bijaksana. Posisi kita lebih ke arah pengatur, manajer, daripada pemilik. Dengan kesadaran sebagai para penata layan, jemaah mula-mula tidak berani mengklaim bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ada bagian yang memang kita juga bisa nikmati, tetapi kenikmatan itu tidak boleh sendiri. Orang lain juga dapat menikmati apa yang kita miliki. Itulah sebabnya jemaat mula-mula berani berkata, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ketiga, anugerah ilahi. Sikap hati dan teologi jemaat mula-mula tidak dapat dipisahkan dari Injil Yesus Kristus. Semua hal baik ini dimulai dari pemberitaan Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil bukan hanya terlihat melalui mujizat. Kuasa ilahi juga dinyatakan melalui pencurahan anugerah ilahi. Pemberitaan Injil yang terus-menerus membuat jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Secara hurufiah bagian ini berbunyi, dan kasih karunia yang besar atau melimpah ada atas mereka semua. Kata sambung, dan menyampaikan pemberitaan Injil di ayat 33a dengan pemberian kasih karunia Allah yang berlimpah di ayat 33b. Pemberian ilahi inilah yang mendorong mereka untuk berani memberi diri bagi orang lain. Kasih karunia melimpah mengubah kita menjadi pribadi yang tidak kikir dan tidak serakah. Sama seperti Allah telah mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, demikian pula orang-orang percaya mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kebenaran ini disampaikan dengan keras dengan berita di banyak mimbar gereja. Jemaat memang didorong untuk memberi, tetapi bukan melalui berita Injil. Mereka dimotivasi dengan janji-janji kenikmatan duniawi, banyak memberi akan banyak dorongan. Ini adalah pemutarbalikan kebenaran, kita memberi karena sudah menekan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita sudah menerima lebih dari yang pantas kita dapatkan. Hanya mereka yang benar-benar puas dengan Kristus yang mampu menyampahkan dunia. Kedua, aksi persekutuan. Kita sering menemukan di dalam Alkitab bahwa imperatif, perintah, didahului dengan indikatif, pernyataan. Tindakan praktisnya didasarkan pada alasan teologis. Apa yang kita lakukan didorong oleh apa yang Allah lakukan. Pola itulah yang kita temukan di sini. Aksi bersumber dari hati, teologi, dan anugerah ilahi. Ribuan orang Yahudi yang diperdagangkan dari pasal 2-4 kemungkinan besar adalah para peziarah dari berbagai daerah yang sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Ketika mereka bernegosiasi, mereka memutuskan untuk tinggal di Yerusalem lebih lama. Perbekalan mereka mungkin sangat tidak mampu lagi. Mereka tidak mampu membayar sewa maupun kebutuhan sehari-hari mereka. Di tengah situasi seperti ini, jemaat mula-mula tidak diam diri. Mereka memberi diri, mereka belajar untuk berbagi. Apa yang dilakukan oleh mereka di sini terbilang luar biasa. Kemurahan hati mereka melebihi praktik-praktik pada zamannya. Misalnya, pada zaman itu tanah atau rumah merupakan sumber kekayaan, status sosial, dan jaminan utama. Semakin banyak tanah atau rumah yang dimiliki, semakin dihormati seseorang. Semakin banyak ladang berarti semakin banyak penghasilan. Semakin banyak properti semakin tenang sampai tua nanti. Ketika seseorang menjual tanah atau rumah dan diberikan untuk kepentingan bersama, orang itu mungkin telah mengorbankan harta utama, sumber penghasilan utama, martabat dalam komunitas maupun ketenangan hari tua. Hal lain yang membuat kemurahhatian jemaah mula-mula terlihat sangat menonjol adalah pemberian yang tanpa pilih dan pamrih. Menurut kebiasaan pada waktu itu, banyak orang cenderung memberi kepada orang lain yang memiliki status sosial yang sama. Pemberian itu juga umumnya bersifat resiprokal. Maksudnya,
memberi supaya diberi, ada pamrih. Tidak demikian halnya dengan jemaat mula-mula, tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan dari penerima bantuan, yang juga diberi orang-orang yang secara sosial dan ekonomi lebih rendah dari mereka. Yang tidak kalah menarik, para pemberi di jemaat mula-mula meletakkan hasil penjualan di depan kaki para rasul untuk dikelola. Bukan kebetulan jika keterangan ini dituliskan sebanyak 2 kali. Cara pemberian seperti ini mengurangi godaan arogansi dan dominasi. Si pemberi-pemberi tidak akan tahu siapa yang menerima pemberian itu. Dia tidak memiliki ruang untuk menyombongkan diri maupun mengontrol penerima bantuan. Pola ini berbeda dengan kebiasaan pada zaman itu. Sebagian orang kaya memang melindungi dan memberi bagi kumpulan orang tertentu. Pemberi akhirnya memiliki dominasi. Penerima memberikan loyalitas pada pemberi. 2 hal ini tidak akan terjadi di jemaat mula-mula. Tidak ada ketergantungan pada orang kaya karena semua diberikan melalui gereja. Para rasul juga bisa dipercaya. Mereka menyampaikan pemberian kepada yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Apakah yang ingin kita renungkan dari nats hari ini? Pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Konsep pemikiran mereka seperti yang dikatakan Paulus. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan orang lain bukan hal yang mudah, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hidup, kita sangat sulit memperhatikan orang lain. Tapi kita harus belajar seperti jemaat mula-mula memiliki konsep mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ini adalah konsep hidup kita. Dari kesaksian hidup jemaat mula-mula, menjual tanah atau rumah mereka, hasil penjualan tidak mereka bagikan sendiri kepada yang memerlukan, tapi mereka bawa ke hadapan para rasul, kemudian baru dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Gambaran ini menunjukkan apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tidak ada orang yang dapat hidup sebagai dirinya sendiri, setiap orang membutuhkan orang lain. Bersama-sama akan membuat pekerjaan atau beban kita menjadi ringan dan dapat melakukan banyak hal. Ketika berkumpul bersama bisa menjadi sebuah teamwork yang luar biasa. Jemaat mula-mula adalah teamwork yang luar biasa. Kebersamaan jemaat mula-mula bukan hanya membuat hidup mereka bahagia, tetapi melalui kehidupan banyak orang menjadi percaya dan keindahan hidup mereka menjadi sempurna. Mungkin apa yang terjadi dalam kisah para rasul dalam kehidupan bersama tidak dapat diterapkan secara langsung untuk kehidupan kita masa kini, karena konteks dan latar belakang kehidupan mereka berbeda dengan kita pada zaman ini. Tapi yang terpenting adalah hidup bersama akan menjadi indah, bila satu dengan yang lain saling memperhatikan, mendukung dan mencintai. Inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Oleh karena itu, marilah kita membangun persahabatan yang saling mencintai. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini.
Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang beriman. Suami, istri, anak-anak, dan semuanya takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu.
Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkati semua para pedagang ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang ya Tuhan. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar, saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Renungan Pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.